Portugal akhirnya mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Di media sosial banyak yang menjagokan Portugal juara, kecuali mungkin yang gelap mata sama Cristiano Ronaldo. Bukan faktor supaya Ronaldo, bukan. Tapi memang dari segi skuad Portugal dipenuhi generasi emas yang layak juara. Banyak dari pemain yang dibawa sedang dalam performa terbaik dalam setidaknya 2 musim terakhir. Lalu bagaimana gambaran starting 11 timnas Portugal di Piala Dunia 2026 nanti? Berikut adalah ulasannya. Menurut kamu Ronaldo sendiri masuk starting 11 ini nggak? Kita mulai dari posisi paling belakang. Sejak Rui Patricio gantung sarung tangan, Portugal mengandalkan kiper yang satu ini. Dialah Diogo Costa. Kiper Porto ini telah membela Seleção das Quinas sejak 2021, sempat kesulitan mendapat tempat utama, tapi sekarang Costa mendapatkannya. Costa termasuk kiper yang punya atribut komplit, jadi kiper yang cuma nangkisin bola, oke. Jadi kiper yang ikut membantu serangan juga lumayan. Bahkan Costa kiper yang punya kemampuan istimewa dalam hal menepis tendangan penalti. Ia menjadi satu-satunya kiper di Liga Champions yang mampu menyelamatkan 3 penalti beruntun dalam 3 laga fase grup. Itu terjadi di musim 2022-2023. Costa menggagalkan penalti Patrick Schick, lalu penalti Kerem Demirbay di pertandingan berikutnya, dan penalti Noah Lang dari klub Brugge di pertandingan ketiga beruntun. Sementara rata-rata persentase kebobolan kiper dalam penalti adalah 79%, Costa hanya sekitar 36%. Kemampuan menghalau penalti ini penting buat Portugal, apalagi bila mereka melaju hingga final. Costa juga disebut-sebut sebagai kiper terbaik Porto setelah Iker Casillas. Ya, itu tak berlebihan. Musim ini saja ia menyamai jumlah clean sheet Casillas di Liga pada musim 2016-17, yakni 19. Ngeri kan? Belum lagi keahliannya dalam distribusi bola. Musim ini akurasi umpan jauhnya menyentuh 43,2%. Cukup tinggi untuk seorang kiper. Costa juga pernah mencatatkan assist ikonik untuk gol Galeno saat menghadapi Bayer Leverkusen di Liga Champions. Itu menunjukkan betapa bagusnya ia dalam distribusi bola. Karena Roberto Martinez diprediksi bakal memakai skema 4-2-3-1, maka butuh 2 bek tengah. Ada perpaduan antara bek tengah senior dan muda di sini. Mereka adalah Ruben Dias dan Gonzalo Inacio. Dias memang cenderung menurun musim ini, tapi ia tetaplah bek tengah terbaik yang dimiliki Portugal. Aura kepemimpinannya dibutuhkan di belakang. Lewat kemampuan distribusi bola dan tackle agresif namun taktis, Dias adalah tenaga penting di sektor pertahanan Portugal. Sedangkan partnernya, Gonzalo Inacio, adalah bek muda yang sedang naik daun. Bermain untuk Sporting CP, bek 24 tahun ini menawan lewat kemampuannya dalam build-up. Inacio mahir dalam mengirim umpan diagonal. Akurasi umpan jauhnya cukup tinggi, FOTMOB mencatat 56,6%. Tak cuma dianugerahi keahlian umpan, Inacio juga dilengkapi atribut bertahan yang mumpuni seperti tackle, intercept, dan recovery yang baik. Namun Inacio punya kelemahan dalam duel udara, dan kelemahan itu bisa ditutup oleh Ruben Dias. Sementara untuk posisi fullback butuh 2 fullback yang berlawanan, dalam artian gaya bermainnya. Disitulah Nuno Mendes dan João Cancelo cocok diduetkan. Mendes akan beroperasi di kiri sedangkan Cancelo ada di seberangnya. Kedua fullback ini sebetulnya punya atribut yang mirip namun bisa diminta main dengan cara berbeda. Mendes disebut-sebut salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Betul bahwa dia sering sibuk overlap, Mendes bisa sangat cepat dan memiliki kemampuan dalam dribble. Tapi itu semua tidak menutupi kemampuannya dalam bertahan. Justru Nuno Mendes lebih dikenal sering ngantongin pemain lawan di kompetisi macam Liga Champions. Beberapa kali bek PSG itu mengantongi sayap-sayap kelas dunia. Ingat bagaimana Mohamed Salah mati kutu di hadapan bek ini? Atau Bukayo Saka yang beberapa kali selalu gagal melewati Mendes. Selain bisa overlap, kuat dalam duel, Mendes juga sanggup bergerak ke tengah atau inverted, menjadi seorang playmaker. Keterampilan ini juga dimiliki rekannya, João Cancelo. Di samping bisa overlap, Cancelo juga bisa bergerak ke dalam.
Ya, meskipun pergerakannya sejauh ini lebih bagus ketika overlap, Cancelo tipe bek kanan yang ofensif. Menyerang adalah ideologinya, sebab dari sana umpan-umpan indah yang memanjakan striker tercipta.